Kalau nggak jalan itu benar seperti itu. Padahal kalau kita lihat siapa yang mau ngambil, dia perjuangannya luar biasa loh untuk bisa closing orang, bisa sampai jual dirinya itu kreatif, itu pintar sekali, itu jual dirinya bagus sekali. Dia pertama kali gabung dia langsung beli BB, terus dia bilang apa sama calonnya belum ada waktu itu baru closing satu, dia berani, ini orang ini berani modal. Dia bilang apa? Aku bilang sama dia, kalau dia itu kan orang pribumi sorry ya, tapi pintar ngomong China ya, jadi dia itu mengakrabkan diri. Juga itu berarti langganan ya. Aku ngomong sampai juga aku gini. Aku dapat dapat BB dari Prudential sebagai top agent, padahal nggak ada. Ya, Anda jadi lihat dari sini orang ini pintar sekali jual diri. Itu yang pertama. Terus dia sengaja, kalau semua pembicara setiap kali meeting selalu diajak fotonya kayak gini ya. Orang pasti tanya, aneh kan? Masa orang tukang luluh kerja itu? Masa orang mancing tanya, foto bisa pose gue ganteng ya, waktu itu sampai Zulkifli wah ya kan? Foto sama siapa tuh cek ganteng ya? Nah, oh ini ambil pembicara top sih. Kalau ya andai kata tadi kan nggak mau, kalau terus 2 bulan, 3 bulan, kamu tahu nih orang ini belajar terus meningkat terus, kira-kira sudah mulai terbuka sedikit nggak? Mulai kan, kita ngelihat, wah kita sudah mulai percaya. Nah itulah sampai hari ini dia terakhir posisi 5 juta per bulan loh. Saya sampai, wah luar biasa ya seorang, dan ini pun sekarang dia kepengennya big case, karena di tempat kami terakhir hari ini kan mulai banyak yang big case, kemarin 20 juta, kemarin 250 juta per tahun, terus 170 juta per tahun, jadi dia mulai panas. Dan orang ini saya suka, orang ini nggak pernah minder sama sekali, walaupun dia, kalau ditanya backgroundnya apa kan, kita sehari-hari sengaja backgroundnya apa? Wira swasta di bidang jasa. Ya, itu balik lagi, confident seperti tadi. Kita saya cerita sedikit tentang seorang Mbak Sun ya. Yang ini fokus. Bagi saya fokus itu bukan cuma Anda harus fokus di sini. Kalau Anda fokus, Anda pasti bisa menemukan ide atau kreativitas atau cara untuk bisa mendapatkan closingan, atau cara untuk bisa bertemu dengan nasabah. Banyak nasabah yang susah ditemui. Kalau Anda fokus, saya yakin nggak tahu gimana caranya, Anda pasti bisa. Contoh, umpama ya, saya dulu tahu kalau tiba-tiba di rumah ngomong asuransi kan bingung ya kan, belum tentu orang mau. Saya telepon, saya ajak makan siang. Begitu ajak makan siang langsung tanya. Itu salah satu contoh kalau orang fokus, dia akan bisa menemukan cara-cara. Dan kalau Anda fokus, Anda kalau ditolak atau Anda tidak mendapatkan closingan, Anda pasti mencari nasabah lain. Atau Anda akan bertanya, kenapa ya tidak bisa closing? Itu kalau Anda fokus. Kalau Anda tidak fokus, Anda akan mencari pekerjaan lain. Susah, bukan ini ya, itu dari kerjaan lain lagi, balik lagi nanti. Percaya, saya berani jamin yang sama-sama di angkatan saya dan tidak meneruskan di Prudential ya, dengan sama-sama tanpa modal ya, saya yakin berani potong leher ya. Kalau dipotong leher, tidak ada yang bisa melebihi dari cinta saya hari ini. Ya, tepuk tangannya keras sekali berarti. Gak apa-apa ya, saya bicara belak-belakan tentang matre. Orang matre, asal positif, asal matrenya bukan dibuat kawin lagi loh Kak ya. Jangan bukan ya. Inilah, ya ini adalah cara yang satu-satunya cara untuk melakukan perjanjian sampai adalah mencintai. Anda pernah tahu kalau teman Anda lagi jatuh cinta, pandangan pertama, siapa yang lagi pacaran di sini? Irwan. Joni. Pacar kedua ya. Siapa ini yang banyak berondong-berondong ini ya, lagi pacaran enggak? Kalau orang lagi pacaran, ya jujur aja, kalian bisa kurang lebih tahu nggak wajahnya dia itu wajah semu-semu gimana gitu, tahu? Tahu. Kenapa? Kalian tahu kalau orang lagi cinta, lagi dia punya itu ada hormon yang buat mereka dia itu jadi cantik, jadi ganteng, bahkan pokoknya seperti itu. Sama, kalau Anda cintai pekerjaan Anda, mau nggak mau Anda tuh setiap hari pasti ngomongin tentang Prudential. Saya pertama kali, saya nggak tahu gimana ya, pokoknya saya begitu tuh saya sudah jatuh hati. Setiap hari saya tuh kayaknya ngomong, sampai ketemu saudara saya itu. Saudara saya takut semua, ya takut semua. Saya punya satu pro flyer, itu saudara saya juga. Waktu kalau acara sakit, ojo duduk bareng. Bosan aku dengar ngomong Prudential terus. Secara tidak sengaja, kalau Anda mencintai sama, kalau Anda
Anda pertama pacar, yang kepengen Anda ceritain apa sih? Ya pacar Anda, terus ya toh, wih pacarku ini baik. Tapi kalau sudah kawin, lama-lama sudah mual, di telepon aja, apa sih? Gitu ya. Biasanya kan gitu, itu biasanya. Kalau di sini kan luar biasa semuanya seperti itu. Oh, di sini nggak ada yang ngaku ya, nggak ada yang ngaku. Kalau Anda pertama kali ya waktu pacaran kan telepon loh, telepon sama pasannya, halo sayang lagi di mana? Wah biar banget. Hah? Pertama lagi makan, sudah makan belum? Itu biasa ya. Lagi di mana? Gitu. Kenapa? Oke. Kalau sudah kawin, halo sayang, halo sayangnya tetap. Halo sayang, udah makan belum? Lagi di mana? Oh iya, kenapa? Dia takut ketahuan jangan di tempat yang sama. Kalau dia lagi di sini, ya saya pernah foto ternyata benar teman saya, iya bu ya gitu ternyata dia takut ketahuan. Jadi umpama dia di daerah ke daerah timur, oh lagi di mana? GM, dia nggak ke GM gitu ya. Ini humor sedikit humor supaya tidak stres, ya tidak stres. Jadi cintailah kerjaan Anda kalau cinta ini nggak rugi. Selama-lamanya ini pasti setia, benar ini pasti setia sama Anda. Income dia nggak pernah ingkar janji, nggak pernah ingkar janji ini. Oke ya. Nah, jangan pernah menyerah karena memang di awal semuanya sangat berat, sama seperti pompa. Nah, ini sama Irwan ya. Irwan itu di rumah dari dulu pompa, makanya badannya gede. Fitnessnya pakai ini, saya pernah lihat pakai sarung kok dia. Ya, ini pertama kali pompa Anda merasa berat. Oh ya tahu kan? Ada sama cek yang lain udah nggak tahu. Berarti dia yang beneran kan berat. Lama-lama. Saya mau tanya di sini siapa yang sudah mencapai Star Club? Siapa yang sudah mencapai ya, agent ada Star Club agent? Nggak datang ya. Siapa yang sudah mencapai? Kemarin dapat AUM? Era. Siapa yang sudah 200 juta API-nya? Kamu sudah AUM? Wih, nggak nyangka ya. Saya mulai kalau saya mau hidupnya ini nggak repot loh. Saya luar biasa. Ya yang saya mau kayak gini loh. Orang-orang ini yang luar biasa. Kalau yang seperti yang Joni itu biasa kalau bisa. Masih SD loh. Anaknya Joni itu. Oh, anaknya ya? Iya, anaknya Joni. Oh, untung anaknya luar biasa, walaupun bapaknya biasa-biasa. Sudah 200 juta API? Hampir? Siapa yang sudah 200 juta? 200 juta ya? Belum ada. Kita mau tanya Ibu ya, Ibu juga ya, Ibu sudah AUM ya. AUM dari sudah 180 ya? 150 ya? Ya anggap gitu. Bu, sekarang prospek biasa nggak? Butuh setiap hari. Loh, iya, tapi sudah biasa nggak? Iya, seperti makan. Seperti makan ya? Nah ini siapa namanya? Hera ya? Hera? Kira-kira sekarang prospek itu biasa nggak? Sudah biasa ya? Sama, seperti saya juga kalau sekarang kalau rasanya jual itu sudah biasa banget gitu loh. Bukan lagi mikir ditolak, kita yang nolak loh sekarang. Coba tanya sama Elizabeth, wah kita sudah gaya sekali, kita yang nolak. Karena apa? Sudah biasa, sudah sangat gampang sekali. Loh, kalau nggak jadi, ya udah. Kita juga maksudnya gampang itu bukan berarti gampang. Gampang sekali kita menextkan orang, kita gampang sekali ngerti orang ini bisa closing nggak, orang ini itu gampang sekali. Tapi memang di saat awal Anda lakukan memang bukan sesuatu yang mudah memang. Cuma jangan pernah menyerah. Di awal tuh yang paling susah ditolak orang 3 kali 4 kali mundur nangis ya, mundur terus hilang. Kalau di telepon nggak diangkat, kalau di BB di D kan dihapus, atau di R nggak dianggap ya, kayak koran ya, di R aja kayak koran dibaca tok gitu ya. Nah kayak seperti itu, jangan seperti itu. Justru kalian harus balik ke coach Anda, latihan, dengerin lagi M3. Oh alah, salahku ternyata di sini. Besok aku jangan lakuin ini. Oh ternyata aku salah prospek. Sudah gitu aja. Dan tunggu momen itu yang paling penting. Anda nggak bisa closing hari ini, 2 tahun lagi, 1 tahun lagi, ya tetap bisa closing. Anda tahu, saya pertama kali 2005 saya punya calon nasabah ya, prospek saya itu kaya, yang punya ya kaya lah kaya. Sampai hari ini ya, waktu itu tidak closing, dan 7 tahun kemudian kemarin ya kan, saya akhirnya baru closing lagi, dan ternyata juga nggak closing. Ya nggak apa-apa, enteng sekali ya. Jadi jangan dikira kita pun nggak ditolak loh.
keterlaluan teman lumayan baik 7 tahun belum closing. Saya nggak bilang tidak closing, belum closing. Dan saya juga nggak terlalu ngejar-ngejar, juga agak malas, juga agak sombong soalnya. Sudah agak sombong, tapi kalau kalian agent nggak boleh sombong, ya terus pakai cara-cara sendiri. Nah, setiap ya seseorang yang sukses itu pasti ada cerita-cerita yang ya painful. Kalau saya sih nggak terlalu merasakan ini pain ya, tapi ada beberapa orang yang memang tipenya melankolis, yang lebay, dikit-dikit, aku kerja mulai, saya juga heran, ada orang dulu itu pertama, saya kerja mulai jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Ya ampun, saya pikir kalau saya dulu direkrut sama orang, terus saya tahunya dia kerjanya begitu, saya nggak jadi gabung. Kalau saya, tapi kalau ada yang suka kerja keras ya nggak masalah. Mungkin kalau saya mau melakukan seperti orang itu, ya mungkin saya sekarang sudah jadi bawahnya di utama ya. Nah, jadi semua selalu ada, tapi Anda harus bisa menerima itu ya dan memenangkan kemenangan. Saya mau cerita sedikit. Saya waktu jadi agent ya sebenarnya banyak juga ya, kayak umpama pertama kali saya itu deg-deg sekali loh waktu prospek pertama kali ke adik ipar saya mau nggak mau itu waktu duduk, waktu saya lihat ada dia duduk tuh saya ngomong nggak ya, itu juga nggak enak. Jangan dikira kita tuh ngomong sekarang ini gini pertama enak, saya nggak pede juga orangnya, juga nggak pede ngomong gitu-gitu. Akhirnya kenapa teman-teman, saya sukanya di bisnis adalah just in case nya itu banyak. Saya kebetulan saya sering di awal, ternyata kebetulan dia itu mau nutup Malu Live. Dia kaget loh, sesuai di mana, di Prudential. Loh, aku barusan mau nutup, pasti keluar toh, soalnya pasti keluar aku nutup. Iya, padahal dia maunya pertama kali kan. Anda yakin kalau pertama kali pasti keluar, kita pasti agak deg-deg apalagi saudara. Tapi saya sampai iya, sudah iya aja seperti itu. Akhirnya coba closing. Yang kedua adalah siapa, adik ipar saya ternyata yang udah pernah sharing di sini ya, Ernie Julianingsi pernah. Ya itu nasabah saya dan sekaligus keluarga besarnya. Itu juga saya waktu itu nggak deg-deg karena tapi just in case ternyata dia mau ngambilkan anaknya di waktu itu di Sinarmas itu ya, Eka apa itu dulu, Eka Live. Dan ternyata saya masuk, wah dia ngambil di saya. Terus lagi just in case saya banyak. Kenapa saya bilang just in case? Karena waktu itu saya lagi latihan. Kalau saya memang waktu itu closing itu pasti karena saya kebetulan, karena saya nggak hebat itu ya, tapi Anda terus lakukan. Seperti Bapak tahu tadi ya, Bapak Sri ya, begitu ngomong ternyata ada orang, apa itu bro? Itu kebetulan nggak teman-teman? Betulan, hebatnya Bapak ini mau langsung ngomong. Itu hebatnya di tindakannya. Tapi kalau handling of business saya rasa ya cuma pede aja. Nah, saya pertama kali waktu jadi leader juga nggak terlalu ngerti. Saya juga banyak kisah-kisah yang mungkin bagi orang nggak enak, tapi bagi saya sekarang lucu sekali. Tapi itu yang pertama kali membuat saya kerja di Prudential dan saya kepengen nangis. Kenapa? Karena saya punya rekrutan di Balikpapan, saya terbang ke sana waktu saya SUM. Mungkin mereka juga nggak tahu ya, agent asuransi itu penghasilannya berapa, apalagi SUM. SUM penghasilannya berapa? 40. Kurang lebih 40 ya, saya waktu itu kurang lebih sekitar 50-60, saya lupa. Cuman paling nggak, kalau orang di tingkat itu paling nggak kan, ya lumayan lah ya. Nah, saya training, setelah itu ternyata malamnya teman-teman nggak ditidurkan di rumahnya. Saya ditidurkan di ruko toko lainnya. Dia kan memang orangnya lumayan di sana tuh lumayan usahanya oke. Saya ditidurkan di toko lainnya di mana sudah tutup dan saya cuma sama satu pembantu, tapi pembantunya di kamar lain dan saya di kamar itu kasurnya di bawah. Ya kasurnya di bawah. Saya juga nggak terlalu masalah sih untuk kasur, tapi saya yang paling ngeri itu karena kamar mandinya itu di bawah. Nggak ada orang, jadi saya tuh kalau buang air kecil mandi itu harus di bawah. Dan ternyata teman-teman di rumah saya itu juga nggak jelek ya, rumah saya juga lumayan. Jadi saya sampai ngeri sendiri. Malam kan di sana kan diantarkan malam karena kita langsung prospek. Itu pakai bak, ya pakai bak, bukaannya itu pakai yang kuno itu. Terus saya mandinya pakai gayung yang agak jongkok dulu, saya sampai lupa. Dan kamar mandinya kotor sekali karena itu nggak pernah ditinggali kan, karena itu cuma ditinggali pembantu dan paginya ke toko yang hanya karyawan. Itu saya bener-bener nggak bisa. Terus habis itu itu ketakutan. Kalau ketakutan nggak bakal pengen pipis. Aduh, pokoknya terus saya mau pengen nangis, pengen pulang. Pokoknya pengen pulang. Tapi besoknya lain lagi saya, eman ya kalau pulang kan gitu. Nah ini karena sudah fokus. Kalau sudah fokus saya nggak lihat itunya lagi. Besoknya saya lakukan lagi sampai 3 malam akhirnya. Nah lumayan dari sana ada closingan. Ya? Nggak kerasa, tapi harus ya. Harus, saya juga nggak pengen sia-sia di sana.
Ya itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, ini kalau unit itu tentu sama agent, karena kalau diri sendiri saya bisa ngatur mau saya mau ketemu apa enggak. Kalau sama agent mau nggak mau kan saya baru belajar jadi agent. Ada satu agentnya dari tim saya juga nggak ngerti. Dia barengi, dia naik sepeda motor, saya naik mobil, masuk di pertemuan dia, masuk di pertemuan yang gang-gang itu. Setelah itu katanya, aku mau prospek Pak RT, saya lupa Pak RT atau Pak RW. Teman-teman tahu prospek di mana? Di pos Siskamling loh. Di pos itu saya sampai kaget. Hah? Di pos saya masuk ada orangnya di dalam sudahan prospek. Ya saya udah males ya nggak closing, kayaknya orangnya nggak punya duit. Ya toh, kaget saya, mati aku ya kok kerjaanku seperti ini. Tapi itu gak nangis. Saya cerita sama prorektornya, Masya Allah, izinmu semua nemenin, mas aku dijak join field work di pos Siskamling. Pikir saya maling nanti ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemarin barusan tahun ini loh, seorang saya yang katanya kan GA manager yang punya GA, saya terbang lagi ke Bandung, ke rumahnya agent rumahnya itu bagus sebenarnya, lumayan. Tapi teman-teman saya tidur ya. Kalau di rumah kita tidur ya, di depan kita apa? Televisi ya, televisi LCD gitu ya. Di sana teman-teman tidurnya, depannya itu kerdus-kerdus. Dan nggak ada AC-nya, kurang ajar sekali orang-orang ternyata ya. Nggak ada AC-nya, tapi itu di Bandung. Jadi memang hawanya agak sejuk, tapi baunya agak pengap, dan sampingnya ini juga bukan penuh barang lah. Ya oke lah, itu ya gimana? Cuma saya sampai waktu itu juga pengen pulang lagi. Untung saya cuma 2 malam di sana. Ya besoknya ya udah saya nggak mau pulang. Saya tetap seperti yang pertama. Saya nikmati lagi sekali. Saya sampai tidur sampai tidur. Saya takut juga ya, jadi bau sepi rumahnya. Jadi lampunya nggak saya matiin satu, terus nggak ada hawanya, saya buka itu banyak nyamuknya. Jadi saya tutup pakai korden gitu aja. Itu barusan awal-awal tahun ya, kurang lebih bulan Maret atau April seperti itu. Nah, lalu itu yang lucu sekali saya cerita. Saya datang sampai rumahnya itu jam 11, dijemput, orangnya baik-baik sekali. Jam 11 datang, dikasih makan contoh Makassar. Ke Makassar, kalau pertama kali ketemu orang kita makannya ya sedikit ya. Padahal pagi nggak makan, masa langsung ngambil banyak. Kan kita jaim juga ya, makan sedikit, dan makan sedikit. Mulai jam 11 saya mulai training teman-teman ya. Di sini siapa yang suka training lapar ya. Sampai jam 4 dan dikasih makan lagi. Saya sampai ketenggelam, perut saya ini lapar gak karuan. Saya nggak pernah kelaparan sampai seperti itu. Kok diam aja ya orangnya gitu. Terus adiknya datang bawa brownies. Ditawari saya nggak pakai ngomong enggak, langsung iya tak makan langsung. Itu setelah itu dia bilang gini, Bu R, kalau manggil saya kan Bu R, orangnya lama. Bu R, Bapak mau makan lagi soto. Makan ya dikit ya, kayaknya dia itu pikir saya itu nggak mau. Oh iya Bu, langsung saya bilang iya. Teman-teman saya nggak pernah loh selama itu, maksudnya selama ini kayaknya geragas seperti itu. Oh iya Bu, tenaga saya sudah habis ya. Setelah itu jam 4:30 ya makan, training lagi saya sendiri sampai jam 8:30 kan rumahnya. Kalau itu kan ternyata nggak makan lagi dong malam. Nggak ada makan lagi. Hah? Mati saya, nggak bawa camilan apa-apa. Saya masuk kamar, saya ngomel-ngomel sama agent saya. Ya agent saya yang pertama yang tidurkan saya di sana, makanya saya mau hitungan sama dia ini. Kalau dia naik UM ya, tahun depan dia unit manager. Kamu lapar? Dia boing sama mati. Iya tadi, cowok ya lucu. Iya tadi. Iya gila nggak gila. Minta makan mau amor ya, masa orang minta makan. Tahu? Lebih menyiksa saya lagi. Ternyata ada bau masakan. Bau masakan tuh, bau masakan apa yang paling enak, yang paling gampang dimasak? Bukan. Indomie masa bau sih? Nah, sampai itu telur dadar ya. Saya baru nikmatnya telur dadar. Bau seperti hah? Bau tak nikmat. Duh, kamu kalau misalnya mikir dah, kayak ini sudah jadi anjing. Mulai otaknya berpikir nggak bisa nggak makan. Saya biasanya bisa nahan. Saya karena saya ini orangnya lebih gengsian, tapi nggak bisa gengsi perutnya. Kayak keluar, ya apa caranya? Aja omong-omong, yang pembantunya itu ya, Mbak, Bapak, saya lupa bahasa Rusia. Mbak, boleh minta makan? Tapi saya nggak malu, saya lapar enggak. Saya mau minum obat takut sakit mah. Keren ya? Keren kan? Dan nggak malu waktu saya keluar. Oh iya nggak apa-apa, dikit aja
aja gitu. Oh iya mau makan apa aja tuh? Oh iya nggak apa-apa terserah. Pokoknya saya waktu itu makan apa aja sudah terserah. Ternyata tahu nggak malah ada nasinya, apanya yang kuning itu pinggirnya kering-kering gitu. Waduh, tambah saya berharap moga-moga jadi tawaran, ternyata visual itu bener. Mau ini tak? Iya, saya bilang, oh enggak usah, ini kan punyanya Mbak. Saya bilang gitu. Oh enggak apa-apa tak? Enggak apa-apa. Biasanya saya kalau makan nasi itu itu nasi satu tak habisin semua. Tak habisin semua. Wah, sejak itu saya langsung leganya setengah mati. Ini pengalaman teman-teman, saya juga nggak mengalami hal yang enak terus kok. Ya harus ada sesuatu dulu di belakangnya. Nah waktu itu saya BB kan sama agent. Mulai besoknya agent saya setiap setengah jam ditanya, Cece sudah makan, Cece sudah makan, Cece sudah makan. Terus seperti itu karena dia merasa bersalah. Tapi besoknya sudah normal lagi, siang malam sudah makan. Mungkin hari itu ya itu jam 4 dia tidak lapar lagi. Kita yang ngoceh, dia cuma dengerin, ya. Nah itu cerita ya. Kalau hari ini saya nggak lapar, ya. Saya nggak lapar. Elizabeth Dan juga nggak ada telur dadar kok. Oh ada orang lapar dia bau telur dadar itu. Nggak ada bau ya Bu ya? Hah? Nggak ada bau. Nggak ada, bau kecut ada. Oh itu dulu. Teman-teman ya, saya malah senang lihat ini karena ini yang memang saya benar-benar sangat setuju ya. Benar ya. Kalau orang yang terkaya itu bukan dia satu kerjaan aja, tapi dia mencari networking ya. Kenapa? Ya alone, ya we can do so little together, we can do so much. Ini saya alami. Saya setiap kali mau naik jabatan, naik AR, naik apa, saya selalu minta support dari tim. Dan terakhir, yang paling saya berkesan itu waktu kemarin, waktu saya sebelum buka agensi. Sebenarnya agensi saya ini agensi kecelakaan, ya. Karena saya nggak pernah punya pikiran mau buka agensi. Sebelumnya memang ada, tapi karena satu hal saya pikir enggak jadi. Di tanggal 5 Desember, omset saya itu cuma 4,1 miliar. Kalau buka kantor kan harus 5 miliar ya. Sampai tutupan tanggal 15. Ya, tutupan 15, 10 hari bisa saya ditelepon sama adik saya, ibu jadi buka kantor? Enggak gitu. Loh, kenapa saya nggak ada siap, nggak ada apa gini? Nggak apa-apa, pokoknya buka aja. Saya jadi bingung, waduh saya nggak senang digituin. Karena apa? Saya mulai stres lagi. Saya sebenarnya manusia itu seperti itu. Kita kan kalau terhindar dari satu target itu seneng ya. Saya jadi stres lagi. Waduh saya masih mikirkan lagi gimana ya. Sudah lah percaya. Nggak mungkin Pak 10 hari. Mana bisa, nggak mungkin. Sudah saya ya tahu diri. Bu dengar katanya diperpanjang. Oh iya Pak. Saya padahal sudah ada jadwal liburan 1 minggu ke Singapura. Yaitu tanggal 17 Desember. Nah, setelah tutup telepon, saya cuma telepon tim saya. Dan besoknya saya kumpulin semua agent-agent yang aktif ya, saya kumpulin. Oke, saya dapat tawaran seperti ini. Mau nggak punya rumah sendiri? Oke, mau. Tolong kalau itu disupport, saya tulis semua. Dan ternyata dalam waktu 15 kan itu waktu itu ada liburan juga ya, Natal dan itu sebagainya. Dalam waktu kurang lebih 2 minggu bisa issue 1 miliar loh. Saya sampai mengeluarkan 100% dari kemampuannya itu bisa. Dan saya yakin semua di sini belum keluarin, ya. Dan di tempat kami kan cewek semua. Anda tahu kalau cewek marah lebih. Ampun. Ya? Wah, kalau cewek macam katanya suami itu, kalau bisa tutup telinga ya, bisa berbanting-banting semua. Makanya jangan dilatih jangan itu di luar. Ya, nah kalau kalian cuma seorang diri, apa aja bisa makan sedikit sekali. Dan saya, nah ini big change bagi saya. Saya waktu jadi agent, ya, Anda cuma bisa melakukan apa sih? Anda cuma bisa melakukan satu perubahan kecil bagi saya. Dulu saya ada hutang, saya jadi tidak hutang. Dulu saya kepengen beli baju, beli ini tuh bisa terpenuhi semua. Ya cuma baju yang gas, yang itu ya. Paling sampai ya tas itu kadang-kadang gitu aja. Paling karena apa? Teman-teman coba pikir ya. Di sini saya tanya siapa yang sudah start club? Berapa orang di sini? Yang start club agent ya? Kalau leader nggak start club agent? Sudah nggak sampai sudah. Tahun ini. Iya, yang sekarang ini. Belum masih Untuk. Iya, 1 sudah? Belum ada juga. Berarti ini jujur-jujuran. Berarti mau nyampe start club itu susah apa mudah?
Susah ya? Anda ya sudah tahu susah. Berarti kalau mencapai, Anda kan Anda rajin lah. Berarti Anda sudah mau menuju target itu startup. Startup income berapa? 12 juta. 2 tahun Anda melakukan hal yang bagi Anda susah. Berarti 2 tahun kali 12 kali 2 berapa? 24. Mau itu kaya? 24, sorry ya. Itu nggak bisa kaya, itu cuma punya uang yang lebih banyak, itu aja. Itu bukan kaya. Coba tanya di luar, mana ada orang yang penghasilannya 24 juta, itu berarti Anda sudah sukses atau kaya? Nggak ada. So teman-teman, kalau Anda mau melakukan hal yang lebih besar lagi, Anda harus punya banyak manusia di bawah Anda, jangan lakuin sendiri. Ya, karena saya sekarang itu kerja saya itu lebih sedikit ya pada waktu saya agent sebenarnya. Karena saya sekarang lebih fokus ke tim ya. Tapi karena saya semua agent, tapi kali lots of people, banyak orang yang saya pakai ya, sehingga saya bisa melakukan satu perubahan besar di tim kami, di kehidupan saya, seperti itu. Banyak yang gini sama saya kalau lihat status saya training, ya saya lagi training kan, trainingnya biasanya kan malam. Ya saya sementara masih one man show untuk itu ya. Ada teman saya yang bilang gini, wih sakno ya kamu kerja malam-malam. Aku wis lihat TV kamu sih kerja. Dalam hati ya, saya malas kamu kerja. Kamu nggak tahu kalau mulai pagi sampai malam tadi saya ke salon atau ke mall. Dia kerja, saya cuma kerja 2 jam aja. Training orang, umpama ada orang 5 saya training. Setelah itu dia jalan kerja. 5 orang melakukan pekerjaan untuk saya. Dia nggak tahu itu. Nah, so teman-teman harus menjadi seorang leader. Saya nggak tahu ya, saya pokoknya kalau ngomong bagi saya, soalnya saya nggak suka jualan. Itulah saya. Saya suka ngebosi jadi orang. Saya males karena orang males. Saking malesnya saya nggak mau kerja sendiri. Itulah saya. Tapi saya bangun tim. Maka teman-teman yang di sini ya, ini kan banyak yang agent semua. Ya tapi kayaknya di agensi ini sudah semua mindsetnya dijadikan leader. Tapi Anda tahun ini yang bisa jadi harus jadi leader. Kalau Anda balik lagi dari nol. Kalau UM naik SUM, kalau enggak overheating Anda tetap terus. Kalau UM itu nggak enak, masih nangis-nangis. SUM ya setengah-setengah. Kalau sudah AM baru Anda mulai kerasa. Mau nggak mau harus keluarkan 100% kemampuan Anda, karena Anda percaya saya Anda masih 30% kok ini. Nanti kalau sudah beran, waduh, leadernya setengah mati ya. Wah itu FPAJ numpuk semua. Kenapa? Karena waktu itu Anda baru 100% dari kemampuan Anda keluarin. Nah ini, teamwork makes the dream work. Karena tadi itu bukan mimpi bagi saya. Tadi cuma keinginan beli baju, keinginan beli. Paling Anda kalau sudah jadi agent, paling bisa nyicil kan mobil apa? Avanza, ya Livina itu kan. Anda mau nyicil Mercy, mau nyicil BM. Saya nggak tahu Anda harus jual berapa. Padahal startup aja di sini nggak ada, belum ada. Ya. Mesti tahu diri gitu, mesti tahu diri. Kalau kita sudah susah, ya jangan gitu terus, jangan lalui hal itu terus. Saya mau tunjukin sesuatu ya. Kita lihat ya, ini bukan mobil saya, nggak usah dibawa ya. Ini karena saya sudah punya tim yang luar biasa ya, saya sudah punya agensi. Saya waktu itu ke Roma, saya cuma, lihat aja nih, bagus ya. Foto. Wah, kok keren juga. Langsung bungkus namanya. Bungkus pulang. Saya nggak takut lagi. Kenapa? Nanti saya jelasin di belakang ya. Lalu saya sudah punya agensi yang nggak pernah saya bayangkan. Saya hadir, saya di Prudential 2005 sendirian, nggak ada siapa-siapa. Hari ini saya punya tim sama ya Pak Kando dan juga saya hari ini semua jadi timnya Pak Kando, dan kalian bisa cari uang untuk dia, bukan hitung-hitungan ya, tapi kita mau nggak mau harus, maka jadilah seperti dia. Itu semua seperti itu. Saya invest rumah ya di Papua. Yang terakhir saya cicil, ini bukan 5,2 ya, saya cicil 10 juta. Waktu saya dengar cicilannya berapa 10 juta, murah ya 10 juta. Secara nggak sadar loh, secara nggak sadar saya jadi lumayan sombong ya, lumayan ya kan. Walaupun saya sombong kan masuk akal karena ada modalnya. Ada teman saya yang lihat orang ya, udah leader apa belum ya, leadernya perlu, tapi bukan di agensi sini ya. Katanya gini, wih itu sombongnya setengah mati. Saya langsung ngomong, kok bisa sombong itu loh, kamu lihat dia nggak ada di sombong, no ayu juga enggak, pinter juga enggak, kaya juga enggak, jadi nggak perlu takut ya.
Ya ini, maksud saya gini, kalau Anda memang saya nggak mau gitu loh. Memang merasa harus uang itu jadi 10 juta itu murah. Jadi Anda bisa bertumbuh. Nah, saya nggak bilang ya, saya ngerti ya, saya nggak bilang ini mudah. Tapi saya katakan bahwa ini sangat-sangat layak, worth it. Tahu worth it ya? Saya nggak bilang hal ini mudah dilakukan, enggak, semua perlu proses. Kenapa worth it? Yang pertama adalah karena income kalian itu di atas 99%. Ngerti? Karena kalau Anda jadi leader, kalau saya sekarang jual, saya dapat berapa? 100, tambah 30% ya? 129%. Mau kerja apa, mau cuan apa, mau untung apa ya, dapat komisinya seperti itu. Makanya saya bela nih. Kemarin dulu saya habis dari rumahnya nasabah di Indonesia. Tahu rumahnya? Saya nggak tahu ya, di sini ada nggak yang rumahnya di Bogor? Tahu rumah Bogor? Ternyata saya sama supir di pos itu ya, sama supir nggak bisa masuk. Tahu nggak gangnya teman-teman? Mungkin gangnya cuma 2,5 meter dan mikir banyak tanaman. Jadi saya harus samping-sampingnya banyak orang. Ya nggak apa-apa, saya anggap saya jalan di catwalk. Jadi model nggak bisa, jadi kayak dilihatin orang-orang kampung. Tapi ya, kalau kita lihat, ini saya cuma cerita indahnya pekerjaan ini. Kita bisa lihat kehidupan orang. Saya lihat mas sebelah kanan itu rumahnya orang yang lain ya, tuh ada yang langsung kasur, ya ada yang langsung seperti itu. Nah, tapi rumahnya nasabah saya nggak masalah. Tahu closing berapa? Saya pertama kali ke sana itu dia baru mau closing 600.000. Saya nggak tahu closing nggak, tapi 600.000. Kalau 600.000 berarti premi berkalanya berapa? Kurang lebih 5 juta ya. Berarti kalau saya nggak jalan, saya kalau closing dia, walaupun jalannya di Bogor, nggak enak jalan, saya dapat 5 juta. Worth it nggak? Worth it. Sangat-sangat worth it. Saya aja mau melakukan itu, saya masih mau. Di sana sudah itu saya masih lagi prospek ke papanya karena itu ngambil kanannya. Kok ini belum begini, kok sih penting gini, tahu nggak terakhir closing berapa lagi? Ternyata total di keluarga itu EPA-nya 23 juta. Padahal di Bogor. Kalau EPA 23 juta berarti saya dapat berapa? 23 juta. Sangat-sangat worth it sekali. Sangat-sangat worth it pekerjaan ini, nggak mudah. Justru kalian tahu, kalau untung besar ini yang kalian jual adalah barang-barang mewah. Kalau Anda jual barang mewah, Anda butuh waktu. Yang jual tas di Mangga 2 sama di LV yang di Sheraton, kelihatan ramai mana? Tapi yang lebih kaya siapa? LV-nya ya, jadi kita harus bangga. Gak mesti kalau kalian lihat teman kalian jual voucher yang ecek-ecek itu lebih kaya nantinya. Yang paling motion sekarang saya lihat kerja buka butik online. Ya, buka butik online. Siapa yang di sini ngerti satu baju itu untung berapa? Butik online masa untung 30%? 20.000 ya, 10.000 ya biasanya. Ya, oke. Kalau kita punya closing nasabah 300.000 per bulan, berarti kita dapat premi berapa? 2,5 juta kan? Berarti kita dapat keuntungan 2,5 juta. Anda kalau punya jual satu baju 10.000 atau 20.000, Anda harus jual ke berapa orang? 125 orang. 125 orang. Anda mau jual 125 baju, sama Anda cari, sama-sama fokus ya, sama cari satu orang yang nabung 300.000, lebih gampang mana? 300.000. Ngomong sendiri loh ya, ngomong sendiri ya, lakukan, oke? Itu yang saya bilang sangat-sangat worth it sekali di Indonesia. Lo nggak mungkin leader Anda mau berani kerja ini. So many reward ya. Tadi ada kontes, saya nggak tahu ya, beberapa orang kan ada kontes ada ini dan sebagainya. Dan kita dapat trip yang eksklusif, yang mewah di Indonesia, yang dapat hotel bintang 5. Kemarin kita ke Roma, wah itu kita dikasih makannya aja di villa. Di mana kita nggak pernah tahu villa di Roma itu seperti apa. Di villa, champagne-nya juga sepuasnya. Champagne itu mahal loh ya. Wine-nya sepuasnya, terserah pokoknya sepuasnya semua. Dan makannya juga dinner course ya, maksudnya yang paket yang ada appetizer, ada main course, ada dessert, ada orang nari-narinya, itu entertain yang sangat mahal, harganya. Pertama kali saya dapat itu langsung ke Jepang. Coba ini, kata orang ke Jepang itu travel yang paling mahal, tapi pertama kali saya jadi agent, setengah tahun saya langsung bisa nyampe Star Club dan saya langsung dapat di Jepang. Ya, di sana teman-teman kalau kita ngelihat ya, orang-orang itu saking ya, kalau di Aum ya, waktu saya pernah dapat Aum itu kan suami saya yang berangkat, dia bilang gini, kan dia nggak ikut kerjaan ini, wih orang
Prudential geragas ya katanya gitu. Maka di Jimbaran baru buat makanya HP semua. Nah, waktu ke Jepang pertama kali di hotel, Prudential rugi banyak, ratusan juta. Tahu spray hilang, setrika hilang. Ini serius loh, saya juga kaget, benar-benar. Dan kalau Anda makan, taplaknya itu hilang semua yang kecil-kecil. Kecil apa? Bungkusi roti, bungkusi telur sampai dibesut. Bau kentut, ternyata ada makan telur. Itu. Ya? Kreatif ya, dan pelit, masih pelit. Biasa masih agent pertama gitu. Kalau jadi agent, pertama kali startup, fotonya masih ala, gedungnya ini gini, fotonya 1, 2, 3 sampai nyambung. Itu biasanya seperti itu. Nah ini cerita-cerita untuk tripnya ya. Lalu unlimited ini saya paling suka kenapa? Saya mau buka di mana aja. Saya kan yang tadi cerita di Balikpapan. Akhirnya tahun ini unit manager. Kalau saya punya lagi di Banjarmasin, saya punya lagi di Manado, boleh? Boleh. Saya tambah repot atau enggak? Ya. Enggak loh, karena sistem, karena dia yang ngatur sendiri. Ya, Harvest ini anaknya siapa? Pak Wibi. Pak Wibi kan? Pak Wibi pernah repot ke sini, ikut-ikut ngurus, ikut. Ya. Dia tinggal kipas-kipas ya, tinggal kipas-kipas dapat duit itu enak ya. Tapi kalau saya mau pengembangan apapun, bisnis apapun, saya mesti panggil manajer, nanti manajernya juga keluar masuk itu, aduh tambah repot. Justru bisnis ini enak sekali karena kemana-mana oke, kita oke aja dan kita nggak perlu tambah repot. Ini ya, yang kendaraan yang tercepat. Kenapa teman-teman coba lihat? Mau kerja apa di tempat mana yang baru 7 tahun, tadi saya nggak perlu 7 tahun, saya bisa dapat itu semua. Kalau saya ngomong sebenarnya saya sungguhan merinding ya. Saya nggak pernah ngerti loh. Dulu saya tuh kepengen tambahan 3 juta aja saya sudah happy. Sekarang teman-teman ya, kalau kita melihat 7 tahun dapat itu semua, saya nggak pernah bayangkan saya sendiri itu bisa beli mobil mewah. Saya bisa beli rumah, nggak bayangkan mau beli baju aja nggak bisa. Bukan nggak bisa ya, kesulitan. Mau minta-minta juga nggak enak. Itu loh, akhirnya saya bisa dapat ini semua 7 tahun aja. Ya, nah, time is money di Indonesia. Kalau Anda waktu ini sangat-sangat berharga. Jadi kita nggak perlu resultnya. Anda asal Anda lakukan terus. Waktu Anda itu sangat berharga. Kita lihat ya di sini ya. Kalau Anda hari ini bisnis apapun atau menjadi manajer atau karyawan, Anda punya income 10 juta per bulan, Anda berarti dapat 50.000 per jam. Ya, kalau Anda 10 juta, ternyata banyak sekali yang orang nggak sampai 10 juta loh per bulan. Benar? Benar ya? Anggap 5 juta berarti Anda per jamnya berapa? 25.000. Katanya orang mending jadi tukang. Yang ngomong Elizabeth. Kalau Anda sekarang hanya dapat gaji 2,5 juta, Anda dapat berapa per jamnya? 12.500. Kalau dipikir-pikir 12.500 itu duit apa? Duit parkir. Secara nggak sengaja ya. Bener-bener coba lihat, kita aja sering loh geletak ngomong 10.000, 5.000 di meja di rumah. Berlian Cuma geletaan. 10.000 loh, bukan usah weh. Loh jangan di ruang kecil, jangan, itu nggak boleh. Itu nggak boleh seperti itu. Maksudnya itu uang itu sekarang karena inflasi itu Anda harus ngerti cepat berubah. Maksud saya seperti itu. Nah kalau Anda hari ini cuma dapat gaji yang ini ya, ini kalau pertama kali lulus gaji pertama itu katanya UMR. Ya UMR berapa? Anggap 1,5. Berapa? Kurang lebih 7.000 toh. 7.000 per jam Anda mau lakukan, takut sama bos. Coba kita lihat sendiri. Tapi saya hari 2004 saya kan keadaan minus, saya anggap 0. Saya berubah, saya di Indonesia 2005 saya anggap 40.000 ya, karena waktu itu saya sudah dapat 8 jutaan per jamnya. Dan 2012 saya sudah di atas 500.000 per jam. Bikin saya bisa seperti ini karena saya ikuti sistem dan saya selalu menyelesaikan akhir tahun dengan ikut start club. Lebih sering seperti itu. Bagi saya, kalau saya start club, saya senang jalan-jalan. Tapi kalau nggak pernah start club, ya Anda nggak bisa sampai secepat ini. Justru kenapa Prudential kasih start club? Saya senang karena saya tahu kemampuan saya itu ya minim sampai start club. Karena apa? 2.750 orang start club. Berarti nggak mungkin itu target yang nggak normal. Itu yang sangat-sangat masuk akal. Kalau Anda nggak bisa mencapai, ya Anda yang salah.
Saya senangnya minim itu harus start club, karena dengan start club Anda tahu kemampuan Anda itu bisa nyampe start club. Kalau saya nggak dikasih target dari Prudential ya, jujur ya, 1 tahun paling saya cuma 80 juta sudah seneng loh. Itu kalau nggak ada target pun bisa dapat berangkat. Teman saya dulu jadi agent saya, itu pertama kali itu cuma dapat apinya 60 juta, 80 juta. Setelah saya gabung di Pro, tahu nggak ya, orang itu makanya harus kumpul sampai dia lihat saya start club langsung. Tahun depannya dia langsung start club. Tapi bukan di tim kami ya, di timnya orang. Dan itulah, kalau Anda itu sebenarnya nggak mengeluarkan kemampuan Anda. Jadilah yang terbaik versi Anda. Anda di sini lahir dengan banyak perbedaan. Tipe saya mungkin yang minggu lalu Ilen ya, berapa minggu lalu Ilen ya. Saya lihat Ilen senang sekali, bersemangat, sangat beda dengan tipe saya. Ada orang yang berani cool call, ya banyak ya. Saya nggak berani cool call, tapi teman-teman jadilah yang terbaik menurut Anda. Just the way you are, pakai lagu ya. Kejar income-nya Anda. Biasanya orang secara psikisnya orang normal paling mengejar itu tingkat yang paling bawah, minim start club. Start club penghasilannya berapa? 12 juta. Ya kalau ada orang tetap di start club dan closingannya besar-besar 5 jutaan, berarti cuma sekitar 10 orang sudah nyampe start club. Saya nggak punya closingan besar-besar, saya dulu kecil-kecil loh, tetap ya saya kejar start club. Saya 50 case, tapi income saya sama nggak sama orang itu? Sama. Jadi nggak usah sedih, nggak usah ngenes orang itu closing besar-besar, diem nunggu yang acara, nggak jalan-jalan. Kecil juga nggak apa-apa kok. Enak sekali kecil cepet closingnya. Nggak apa-apa, tetap sama harus start club. Pokoknya tujuannya sama. Ya. Lalu apa upgrade? Nah, kalau yang kalian jual barang mewah, kalian harus upgrade diri sendiri, harus pakai baju yang bukan baju yang mewah, bukan. Pakai baju yang rapi, yang enak dilihat, sehingga kalau orang itu lihat paling nggak sudah respect ke kita. Itu dulu, karena yang kita jual barang mewah. Kenapa barang mewah? Nilainya berapa ratusan juta kan kalau Anda jual ke orang. Kalau Pak Ali meninggal keluar ratusan juta, berarti barang mewah. Nah, karena barang mewah dia harus berpikir dulu, masuk akal. Kalau Anda jual rumah 100 juta dan 10 miliar, cepat mana? Tapi kalau sekali gepuk untuk mana? 10 miliar. Ya itu sama seperti kita jual asuransi. Dan personality, kalau sudah ngerti ngomongnya, belajar pelan-pelan, semua bisa belajar kok di sini. Value yourself ya, ini kalau sebagai leader saya paling suka marahin ya yang nurut aja. Sehingga di tempat kami leader-leadernya kurang lebih katanya orang hampir sama, semua rambutnya panjang, lurus ya, kurang lebih seperti itu. Kemarin ada leader saya yang nggak mau ganti mobil, sudah UM, mainnya mau ganti mobil, tapi mau ganti cuma Innova. Tak bilangi, kamu kalau mau, kamu kan dia tuh nggak pede rekrut. Kamu tuh sudah nggak pede rekrut, nggak bisa ngomong, ya juga nggak mau rubah penampilan, ya harus kamu dari mana? Saya dulu juga nggak, pertama kali unit manager saya juga nggak ngomong apa-apa kok. Cuman orang lihat saya perubahannya sangat-sangat cepat. Saya seneng gaya, bisnis ini memang bisnis gaya, dan kebetulan pas dengan sifat saya yang suka gaya. Nah, enak kan di sini cuma modal gaya. Coba Anda mulai yang leader, boleh diri, pakai aja. Pokoknya kayak orang yang keren, berani. Kalau perempuan berani beli tas branded. Kenapa? Anda sudah mulai bisnis apa sih yang nggak pakai modal? Semua pakai modal. Beli mobil mewah nggak apa-apa kan, bisa Anda tempuin kok. Anda bisa dapat agent yang kaya juga. Ya, harus upgrade. Kalau saya menurut itu. Jadi akhirnya tapi nurut. Tadi sudah mulai melihat si RV atau apa, akhirnya nurut. Dengan kita berbajuan seperti ini ya, menarik perhatian, dan dia langsung ada 2 sales counter yang langsung tanya. Tadi salah satu saya cerita ya, kerja apa aja? Langsung seperti itu. Coba kalau awut-awutan kira-kira tanya ada. Akhirnya kurang lebih paling nggak dapat 2 calon rekrutan. Kita bikin penasaran. Wah, langsung nggak jadi tanya mobil, malah langsung ngomong yang masalah rekrut. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi Anda harus melihat smell of success. Jangan terus maunya iri, terus Anda nggak bisa ada motivasi di sana. Kurus strength, saya nggak hebat teman-teman, beneran. Saya kalau prospek orang biasa, saya nggak suka bantah-bantahan, saya suka apa. Itulah saya jadi leader pun saya juga nggak. Kami meng-coach agent itu dengan cara yang sangat kekeluargaan.
Cuman bukan berarti saya diem di sana. Ini seperti Ilin bawain ya, tapi versi saya mungkin saya punya kekuatan orang. Saya sering ya Bu, kalau M3, M2 kan kita panggil Pak Kanwo, Elizabeth ya, David, Edi Tyson, semua saya panggil Pak Wibi. Nah, nanti kalau pas kita ada sales cycle, saya ngundang Saleh. Tahu Muhammad Saleh? Itu luar biasa, masih baru agent sudah 50 case. Itu bagus. Itu masih agent. Nah, itu. Terus saya juga minta tolong Pak Wibi juga training produk, minta tolong please. Nah, dulu David juga waktu saya mau buka, tolong apa agent-agentku ini gini, dia mau bantu. Kalau kita baik sama orang, dia mau bantu. Jadi di sini nggak bayar loh. Inilah bisnis ini enak karena Anda masih belum bayar fee untuk mereka. Anda bisa minjem kekuatan orang-orang yang hebat. Kalau Anda cuma diam, nggak hebat dia, kamu terus itu yang nggak bisa jalan. Kan? Tapi tetap ya saya bukan cuma diam, saya tetap mau training, saya tetap juga BOP, belajar semua. Ya kemarin juga Pak Kanwo ngajar BO, ya bagus ya, learning by doing. Jadi kita sambil belajar, sambil menjalankan sambil belajar. Itu yang paling cepat di bisnis ini. Nah, teman-teman, if you have the desire, passion ya, ini kamu akan gak ada yang stop sama saya hari ini. Passion saya, desire saya, kalau saya punya agent dan agent itu bisa jualan. Saya tiap hari sekarang kalau melihat laporan dari productionnya di agensi saya, wah itu rasanya saya merinding. Ya saya punya hasrat di sana. Saya lihat, enak ya bisnis ini. Makanya saya bilang, setiap hari walaupun saya berada di sini, setiap hari ada yang melakukan untuk saya juga bisa nikmati. Buktinya setiap hari ada yang closing. Kalau di tim saya ada closing, saya pasti dapat kan? Tahu sistem? Nah itu luar biasa. Makanya di sini waktu saya setiap detik pasti naik. Nanti 1 tahun 2 tahun lagi saya nggak mungkin cuma 500.000 ke atas saja ya, mungkin saya sudah tulis 1 juta ke atas karena setiap hari asal saya mau melakukan terus. Nggak penting hasil teman-teman, nggak penting, lakukan aja terus, rekrut aja, nggak jadi juga nggak apa-apa, buang aja seperti itu ya. Jadi Anda harus nemuin desire apa di sini. Kalau Anda closing, kalau kita ya heran itu nunda aja, sudah closing itu ada orang mau closing itu nggak didateng-datengin. Kita kalau leader sudah passionnya sudah ada, itu ngomong, dan kalau kita sudah dapat 300.000 aja dan cepetan diparalin dan closing. Itu yang membedakan. Ya kalau mungkin agent-agent lain itu masih belum, masih desainnya masih belum terlalu tinggi. Nah, ini hari sudah final sprint ya di sini ya. Jadi saya balik ngomong, kalau Anda tidak mau mencapai startup, Anda rugi balik dari nol lagi. 2 bulan, 3 bulan tidak ada masalah. Asal Anda lakukan dengan cara-cara yang berbeda dari cara-cara yang sebelumnya. Bisa kok Anda mencapai startup itu masih bisa. Anda harus menggunakan mind power ya. Anda harus benar-benar pakai akal yang bukan akalnya orang normal lagi. Makanya di akhir tahun kami ya selalu, kenapa akhir tahun itu selalu bisa tercapai semua? Karena sudah tidak jadi normal kayak dikejar anjing gila semua. Anda pernah tahu kekuatan pikiran yang luar biasa seperti apa? Di sini pernah? Ini kira-kira selesainya jam berapa ya? 10:30. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya, jam 12 ya? Enggak, saya mau ada satu ya. Selalu saya bawain. Saya juga nggak pernah percaya. Sebenarnya saya bukan orang yang magic. Kalau teman saya udah bilang masalah itu apa? Kayak di apa namanya? Guna diapa? Ya itu saya sebenarnya kurang. Tapi ini saya melakukan sendiri. Dan saya tahu ini waktu dulu di SP10 mungkin saya pernah sedikit ya saya pernah apa? Kasih permainan ini ya. Saya punya sebuah pensil, pernah tahu, dan saya sudah praktekkan di mana-mana. Saya sendiri sudah praktek ya. Di sini siapa yang kepengen startup? Yang benar-benar kepengen, kalau nggak usah kata. Saya paling tinggi. Oke. Tangannya. Oke. Ibu percaya nggak ibu bisa motong tangan ini, motong ini dan pakai telunjuk? Boleh maju? Boleh maju? Boleh dilihat ya. Ini jujur ya. Kira-kira pakai telunjuk loh, bukan pakai ini loh ya. Kira-kira bisa dipotong? Bisa. Benar bisa. Benar yang bisa? Oke ya. Tapi yang lebih banyak mikir aja, mikir secara normal.